Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Safina. Pendidikan terakhir saya saat ini adalah Magister Komputer dengan bidang keilmuan Teknik Informatika. Saya adalah dosen komputer di Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Potensi Utama. Video ini saya buat untuk instrumen persyaratan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang disebut juga PDD UKT-PT. Berikut ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi informatika. Yang pertama yaitu pengantar teknologi informasi, yang kedua ada basis data, yang ketiga desain web, yang keempat keamanan sistem komputer, dan yang kelima interaksi manusia dan komputer. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan saat ini adalah pengantar teknologi informasi atau yang biasa disebut PTI dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Deskripsi mata kuliah PTI yaitu merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi yang akan digunakan kelak pada saat melakukan pekerjaan, terutama dalam penggunaan Microsoft Office dan penggunaan internet. Serta mahasiswa ke depannya akan mampu mengikuti proses pembelajaran berikutnya karena sudah menguasai dasar-dasar dalam teknologi informasi. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengemukakan konsep dasar dan mengetahui aplikasi teknologi informasi komputer sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dan menggunakan berbagai aspek yang terdapat di dalam Microsoft Word. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan mampu menggunakan pengetahuan slide presentasi dalam Microsoft PowerPoint. Mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan mampu menyelesaikan perhitungan aritmatika menggunakan rumus Microsoft Excel. Lalu mahasiswa mampu menerapkan dan mampu bekerja dengan menggunakan Microsoft Access. Mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan menggunakan berbagai tools dalam Adobe Photoshop. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemahaman motion twin, motion guide, dan mask yang terdapat dalam Macromedia Flash, serta menggunakan aplikasi dalam pembuatan animasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta secara mandiri, lalu memahami konsep teoritis, metode dan perangkat yang berkaitan dengan sistem informasi dan bagian-bagiannya. Lalu mampu menerapkan konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi, berbagai jenis perangkat keras dan lunak serta pemanfaatannya serta konsep-konsep dasar dalam jaringan komunikasi termasuk internet. Lalu mampu menganalisis dan memiliki keterampilan berbagai konsep sistem informasi dengan komponen-komponennya. Adapun materi pembelajaran pada kuliah pengantar teknologi informasi dengan indikator. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informasi beserta pengembangan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar perangkat lunak pengolahan kata atau Microsoft Word, menyimpan dokumen, mengedit dokumen, membandingkan dua dokumen, mencari teks, memasukkan objek, lalu membetulkan kesalahan secara otomatis atau auto-text, mencari sinonim dan antonim. Mampu menjelaskan, memahami ketepatan dan kemampuan pengerjaan dasar-dasar perangkat lunak presentasi, membuat slide baru, menyimpan dokumen, mengedit dokumen, membuat presentasi, menjalankan presentasi pada Microsoft PowerPoint. Lalu
Yang berikutnya adalah mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar perangkat lunak spreadsheet, membuat lembar kerja baru, menambahkan sheet, membuat tabel, membuat sel formula, memahami rumus dasar pada Excel. Lalu mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar pengolahan kata pada Microsoft Access, membuka Microsoft Access, membuat database, membuat tabel, membuat primary key, menyaring data, dan menghubungkan tabel atau relationship. Mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar penggunaan Adobe Photoshop, yaitu layer, color, tools, filter, membuat dan memperbaiki foto, layer, color, tools, dan filter. Yang terakhir, mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar pembuatan animasi dengan Macromedia Flash, pengenalan komponen Flash, dasar-dasar menggambar objek, dasar-dasar pewarnaan objek, motion twin, motion guide, mask, dan metode pembuatan animasi. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan metode pembelajaran diskusi, yaitu dosen menjelaskan, lalu mahasiswa bisa melakukan tanya jawab apabila kurang paham dengan penjelasan dosen. Lalu kita akan menggunakan praktek langsung menggunakan aplikasi Microsoft Office. Lalu dosen akan memberikan latihan soal dan kuis, dan mahasiswa yang akan mengerjakannya. Penilaian dalam pembelajaran, yang pertama, absensi atau kehadiran itu 10%, tugas 20%, kuis 10%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS 35%. Berikut merupakan proses belajar mengajar PBM pada mata kuliah pengantar teknologi informasi atau yang biasa disingkat dengan PTI dengan materi fungsi if pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai dulu dengan membaca doa ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan agama masing-masing. Untuk yang non-muslim silakan disesuaikan, untuk yang muslim Al-Fatihah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Mengenai Excel masih ya. Masih dengan sum. Kalau menjumlahkan apa? Sum. Kalau dia mencari nilai rata-rata? Average. Kalau mencari nilai minimum? Mencari nilai maksimum? Oke, masih ingat, tapi kita absen dulu, oke? Absen. Ibu tadi banyak laporan sakit. Ada yang sakit, ada yang nggak jadi sakit. Oke ya. Adera, Priska, Sabila, Nashiwa. Berdasarkan nilai rata-rata. Katanya ada suatu keterangan, katanya gini. Bagaimana cara mencarinya ya? Keterangannya adalah jika nilai rata-rata lebih besar dari 60, maka lulus. Jika lebih kecil berarti berarti gagal ya. Kok saya pakai berarti. Nah, kita ada fungsi namanya adalah fungsi if. Dalam Excel ada fungsi if, di mana bisa menentukan dengan beberapa kondisi. Ya, ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika lebih besar maka lulus, jika lebih kecil maka gagal. Ya, cara mencarinya
Di situ sudah ada kata-katanya jika nilai rata-rata. Maka kita fokusnya ke nilai rata-rata. Rumusnya adalah if sama dengan if buka kurung. Nah, langsung ada muncul keterangannya. Jika if katanya kan logical test. Logical test itu apanya? Ya, ketentuannya nilai rata-rata. Untuk mencari dia mana yang lulus, mana yang gagal, karena ada dua kondisi, berarti kita menggunakan single if, ya. Katanya jika logical testnya itu adalah nilai rata-rata lebih besar dari 60. Oke? Jika nilai rata-rata lebih besar dari 60, maka kita masukkan logical testnya. Jika nilai rata-rata, langsung diklik sel yang nilai rata-rata lebih besar dari 60. Langsung masuk ke perintah kedua. Maka maka lulus. Nah, perintah yang ketiga value if false-nya maka gagal. Ingat, perhatikan tanda kutip. Lihat ada tanda kutip. Nah, kalau dia angka murni tidak menggunakan kutip. Tapi kalau dia ada hurufnya atau angka campuran huruf harus menggunakan tanda kutip. Oke, maka dia akan gagal. Kenapa gagal? Karena nilai rata-ratanya di bawah 60, 56. Nah, coba silahkan cari yang lainnya yang bawah. Apakah ada yang lulus dengan perintah yang sama? Iya, ini juga. Sampai Ibu bilang operatornya itu setiap laptop beda-beda. Punya Fibri ngebloknya tadi sampai bawah, makanya salah. Kok sampai banyak? Jangan. Ini. Satu aja, yang ini aja. Langsung lebih besar dari 60. Masuk ke perintah kedua. Langsung lulus. Itu tanda kutip. Oh, jadi koma. Ya kan? Iya, punya si Inai koma. Iya, harus diketik biar hafal dengan rumusnya. Coba sama dengan if buka kurung jumlah nilai yang diminta. Berarti yang diklik adalah jumlah nilai. Lebih besar 180, maka lulus. Oke. Berarti sudah paham ya. Nah, di situ ada pada nomor 7. Yang nomor 7. Sama nggak itu? Jumlah nilainya sama-sama nggak kita? 180. Sama. Kenapa dia gagal? Oke, jadi kayak mana kalau kita mau membuat 180 juga lulus? Berarti rumusnya harusnya enggak, dengan angka tidak diubah, tapi ada kata-kata aja yang diubah. Apa? Iya, menggunakan sama dengan. Berarti rumusnya adalah jika jumlah nilai lebih besar sama dengan. Nah, ada kata-kata sama dengannya. Kita lihat. Kita kasih sama dengan, lebih besar sama dengan, maka dia jadi lulus. Oke? Berarti nanti ketika mengerjakan soal,
dibaca dengan teliti apa keterangannya. Ya. Ini manggil nggak? Oke, bisa semua? Ada yang belum? Itu. Ya kan? Nah. Berarti yang saya suruh nunggu tadi lulus kan? Berarti rumusnya adalah sama dengan if yang pertama logical test. Logical testnya ini apa? Nilai rata-rata lebih besar dari 80. Oke, maka logical test maka value if true. Ya kan? Maka dia nilainya A. If buka kurung. Oke? If buka kurung. Value if true lagi. Logical test lagi. Iya. Buka kurung. Logical testnya nilai rata-rata. Nilai rata-rata lebih besar dari 80, maka A. Masuk kita ke value if false. Udah selesai? Belum. Berarti kita masuk lagi ke fungsi if. If nggak pakai sama dengan. If buka kurung, logical test lagi dia memanggil. Nilai rata-rata lebih besar dari 70, maka B. Oke, kita masuk lagi yang value if false-nya. Udah selesai? Belum. Masih ada bagian C. Berarti kita masuk lagi fungsi if. If nilai rata-rata lebih besar dari 60, maka C. Nah, sekarang kita baru masuk ke value if false. Selebihnya D. Tutup kurungnya ada 3 kali. Iya, oke. Oh, ada lagi yang lebih panjang. Sabar ya. Kita pahami ini dulu hari ini. Kalau 60 maka C. Tenang, masih ada rumus yang lebih panjang. Berhasil? Nah, ketik satu persatu, jangan ditarik, biar rumusnya lebih hafal. Kira-kira ada nggak yang nilainya itu A? Nggak usah lah A, B aja Pak ya.
Bisa? Kita lanjut? Oke, bentar. Jangan semua diklik. Hapus dulu itu. Coba aku benar, friksi. Ini juga bagus. Nggak sampai dua. Tarik terus ke sana. Terus. Coba tarik yang benar. Nggak gitu. Coba ulang tadi terusnya diklik ulang. Ini dia 3.000. Ini dia 3.000 yang dia menyesatkan si Retno kemarin. 2.200.000. 200.000. Iya, if lagi. Apanya? Ini karena kutipnya lupa. Tengok sebelum kata pegawai. Tanda kutipnya lupa. Tengok lagi operator logikanya itu titik koma atau koma. Oke kan dulu, oke kan? Oke kan? Tengok titik koma atau koma nih. Yang punya kamu ketik. Nah, itu dia. Ini ada tanda petik, ada tanda kutip di sini. Apa tadi? Iya. Tanda kutipnya ketinggalan. Masih stres Adela? Udah bisa. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti kita lanjut minggu depan masih dengan Excel ya, biar lebih paham lagi karena ada beberapa rumus lainnya yang akan kita lanjutkan. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.